Bapak Ibu para jemaah sekalian yang berbahagia, kali ini tadabbur ayat kita adalah Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, yaitu ayat yang sering kita dengar, kita hafal barangkali, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam ayat tersebut, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan Allah tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang mengkufuri maka Allah akan azab dengan azab yang pedih. Para jemaah sekalian, baru jam sekarang ini aja, beberapa waktu kita bangun dari tidur kita masih hitungan jam, sudah tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi sampai siang nanti, apalagi kemarin, sepekan yang lalu, setahun yang lalu. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun makhluknya yang tidak kebahagiaan. Semuanya merasakan nikmat Allah. Bahkan kalau kita tanyakan, pernahkah nikmat Allah terhenti selama kita masih hidup? Terus menerus tidak berhenti nikmat itu, terus turun kepada kita. Maka bicara nikmat, kita semua telah mendapatkannya. Tapi bagaimana sikap kita? Kadang kita suka lost control. Banyak nikmat yang lepas, luput, kita tidak kontrol. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita syukuri atau kita tidak syukuri? Ataukah kita kufuri? Maka para jamaah, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini tentang ayat yang berbicara tentang syukur dan kufur nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Artinya, wa idz, dan ingatlah, ta'adzana rabbukum, ketika Tuhan kamu menyampaikan, mengumumkan. Ta'adzana itu artinya mengiklankan, yaitu apa yang Allah umumkan? La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur. Ya, Allah tidak sebutkan bersyukur apa di sini. Allah tidak sebutkan kalimat nikmatnya, cuma syukur saja. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Ini juga tidak disebutkan nikmatnya, artinya mensyukurnya secara luas. Ya, nikmat secara luas berbentuk apapun, kalau kamu syukuri, maka Allah berjanji la azidannakum, pasti akan aku tambahkan. Jadi di sini ada huruf taukidnya, penguat, yaitu la, dan ada nun bertasydid, la azidannakum. Jadi kalau bahasa kitanya udah pasti akan aku tambah. Tapi wala in kafartum, jika seandainya kamu kufur, tidak disebutkan juga kufur kalimat nikmatnya. Allah katakan inna adabi lasyadid, azabku pasti amat sangat keras. Nah, para jemaah kita barangkali pernah mendengar beberapa kata-kata hikmah dalam bahasa Indonesia, seperti rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, barangkali kalau kita buat dari ayat ini, kita akan mengatakan bahwa syukur pangkal apa? Syukur pangkal bertambah, kan itu kan? Kalau aku kali kamu bersyukur, akan aku tambah. Tapi tambahnya kita bahasakan syukur pangkal barokah. Ya, dan kebalikannya kufur pangkal celaka. Ya, karena Allah akan azab. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ini sebuah rumus sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arabnya kaidah,
yang harus prinsip yang harus kita ingat dalam hidup kita ini. Karena nikmat begitu banyak, bahkan tidak henti-hentinya, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Nah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau seandainya kita tanyakan ya kepada semua orang termasuk kita, apa sih keinginan setiap orang terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya? Bapak dikasih nikmat nih, apa yang Bapak inginkan dari nikmat itu? Semua ini berlaku buat semua orang. Apa kira-kira perjamaah? Berkah. Pasti sama. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan itu kita inginkan jangan sampai habis, tetap ya, bahkan kalau bisa bertambah. Nah, bertambah itu yang disebut dengan barokah. Ya, kasih uang cukup nggak ya? Cukup, mudah-mudahan cukup. Terus kalau bisa jangan habis-habis, gitu. Kalau bisa tambah banyak terus. Rata-rata semua keinginan kita terhadap rezeki, terhadap nikmat yang Allah berikan adalah sama. Pasti ingin tetap ada dalam genggaman kita, bahkan ingin bertambah. Nah, pertanyaannya Pak Jemaah, gimana caranya supaya bertambah itu? Ada orang yang nabung, investasi, ngarepin dapat tambahan, ya. Ada orang yang beli tanah, investasi tanah supaya nggak nyusut, ya. Ada orang yang bekerja siang dan malam supaya bisa menghasilkan terus buat kebutuhan dia. Tapi kalau kita lihat ayat ini, bahwa nikmat itu udah pasti akan Allah berikan. Kalau kita ingin dia tetap dan bahkan bertambah, maka bagaimana yang sudah dilakukan oleh seseorang? Syukuri nikmat tersebut. Itulah kuncinya, bahwa kita bekerja, bahwa kita berusaha, kita bisnis, kita melakukan banyak hal, itu adalah sebagai ikhtiar, sebagai bentuk usaha melaksanakan sebab. Tapi Allah memberikan hasilnya melalui la in syakartum. Kalau kamu syukuri, maka itulah yang akan menjadi bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, ada yang menarik di ayat ini, yaitu apa? Allah menyebutkan kalimat syukur, lawan katanya adalah kufur. Biasanya kalimat kufur itu lawan katanya apa, Pak? Orang kufur berarti lawan katanya beriman. Biasanya iman lawan katanya adalah kufur. Tapi ini kalimat kufur disanding dengan kalimat syukur. Nah, kalau syukur lawan katanya apa? Ada yang tahu? Tidak bersyukur. Beriman lawan katanya tidak beriman. Kenyang lawan katanya ya tidak kenyang. Tinggal tambahin tidak doang. Bersyukur di sini Allah sandingkan lawan katanya dengan kufur. Apa maksudnya itu para jemaah? Kenapa syukur disanding dengan kufur? Ya, ini para jemaah, di sana ada isyarat makna bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, buat orang yang beriman, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain kecuali harus mensyukuri. Dengan makna mensyukuri yakni bahwa nikmat yang dia terima itu dari siapa? Nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dialah Al-Khaliq, dialah yang mencipta, dialah yang memberi rezeki kepada kita. Maka pada saat itu maknanya seseorang itu menerima nikmat dari Allah, mengakui bahwa akan ketuhanan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana siapa yang mengakui akan rububiyah Allah pasti akan mau melakukan uluhiyah, tauhid uluhiyah, itu menjadikan Allah sebagai sembahannya. Dari situlah kemudian terjadi yang namanya syukur. Dia tahu ini dari Allah, lalu dia taati Allah. Dia beriman kepada Allah, dia menyembah Allah, dia tunduk
terhadap peraturan Allah, maka itu adalah bentuk syukur dia terhadap nikmat yang Allah berikan, menjadikan Allah sebagai sembahan. Nah, maka dengan demikian makna kebalikannya adalah orang yang kufur nikmat atau orang yang diberikan nikmat lalu dia tidak mengakui ini dari Allah, bahwa yang dia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akui, hingga kemudian dia tidak mau tunduk, dia tidak mau bersujud, dia tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui rububiyah, bahwa Allah sebagai ilahnya, sebagai Rabbnya. Maka apalagi jika seandainya dia malah menyembah Tuhan selain Allah, itu maknanya adalah kufur. Kita menolak Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, sebagai pemberi rezeki, itu kan kufur. Apalagi sampai menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah syukur disandingkan dengan kufur. Maka para jamaah, dengan demikian buat orang yang beriman, di hadapan nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya satu pilihannya, yaitu syukur, bukan kufur. Kalau kufur itu adalah non muslim. Kalau syukur berarti yang kalau beriman berarti hanya ada kata syukur, dan dari sanalah baru kemudian kita akan pahami bahwa syukur itu ternyata bertingkat-tingkat kadarnya. Ada orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur yang sangat luar biasa. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang minim. Nah, kadarnya yang berbeda-beda itu akan ikut menentukan seberapa besar Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya tersebut. Maka semakin seseorang bersyukur, semakin dia tunduk, semakin dia taat, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan nikmat yang akan Allah berikan semakin besar. Tapi kalau bersyukurnya hanya sedikit kadarnya, maka nikmatnya pun akan sedikit. Jadi para jemaah sekalian yang berbahaya, orang yang beriman yang ada adalah bertambah nikmatnya atau berkurang, bukan azab. Kalau azab itu buat orang yang mengkufurinya. Jadi kenapa seharusnya kalau bersyukur itu seseorang akan ditambah nikmatnya? Kalau enggak bersyukur berarti kan berkurang. Ya, kalau bertambah lawan katanya kan berkurang, ya kan? Harusnya. Tapi ternyata bertambah, Allah sandingkan dengan lawan katanya azab. Kenapa? Karena buat orang yang beriman harus bertambah, harus bersyukur. Maka yang ada adalah bertambah nikmatnya atau berkurang nikmatnya, bukan diazab. Kapan bertambah? Ketika bersyukurnya bertambah, meningkat. Kapan berkurang? Ketika syukurnya berkurang. Ada kalanya seseorang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduknya, taatnya sangat luar biasa. Jangankan wajib-wajib yang dia lakukan, yang sunnah-sunnah ibadah dia lakukan. Bahkan bukan cuma saat di masjid, bukan saat ibadah ritual, saat dia bekerja di kantor, saat dia dalam perjalanan, saat dia di pasar. Semua hatinya itu kontak meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap nikmat yang ada dalam dirinya dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini nikmatnya akan Allah tambah. Berupa apa? Ada ustaz dia udah bersyukur banget, tapi ternyata dagangnya bangkrut juga. Ada orang yang udah nggak bersyukur, sholat enggak, ngaji enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, rezekinya malah banyak, Ustaz. Maka para jemaah, ini adalah sebuah rumus yang harus kita pahami. Ini sebuah prinsip dan sebuah hukum yang telah Allah tetapkan, hukum pasti para jemaah. Artinya bertambah kebaikan itu tidak selalu kita ukur dengan bertambahnya materi. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu keberkahannya bisa terlihat dari bertambahnya amal seseorang tersebut. Amal solehnya bertambah. Secara ekonomi gajinya, secara ekonomi dagangnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata secara membantu orang lain, secara dia memberikan manfaat kepada orang lain, secara ibadah ritualnya dia rajin, maka lihat keberkahan itu ada pada amal solehnya. Ternyata dia badannya sehat,
Ternyata anak-anaknya juga pada pintar-pintar, pada rajin-rajin sholatnya, pada berprestasi di sekolahnya, pada nurut kepada orang tuanya, tidak ada yang macam-macam. Boleh jadi Allah tambahkan ya nikmatnya tersebut, keberkahannya tersebut pada kesehatannya, pada istrinya, pada anaknya, pada amal solehnya. Tidak selalu diukur dengan materi. Bahkan para jemaah sekalian, kalau diukur keuntungan dunia yang bernilai rupiah, jika dibandingkan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa masih datang ke masjid, bisa masih sholat ya di awal waktu berjamaah, kita masih dapat sempat untuk belajar, mengikuti taklim, kita bisa baca Al-Quran. Sesungguhnya kalau disandingkan dengan nilai rupiah, itu tidak akan sebanding. Maka nikmat-nikmat itu semua jauh lebih besar dan kita butuhkan. Itu adalah salah satu buah bentuk ya dari ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ketimbang untungnya banyak, kerjanya, uangnya banyak bertambah, tapi ternyata semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin lupa ya dengan kebaikan kepada keluarga, kepada masyarakat, lupa. Maka hati-hati pada kondisi seperti itu tetap berlaku. Inna azabi lasyadid, pasti azabku amat sangat pedih. Tinggal menunggu waktunya, kapan giliran, kapan datang itu azab Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan akan menghampiri dia. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi ini menjadi sebuah prinsip yang harus kita yakini. Mindset kita jangan pernah ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kurang dari penghasilan dunia kita yang bersifat materi, lalu kemudian kita mencela, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Mana aku sudah tahajud, aku sudah sedekah, aku sudah infak, aku sudah rajin sholat, datang ke masjid, ternyata usaha saya tetap bangkrut. Jangan pernah menghakimi Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada hal yang kita ketahui berjamaah. Kenapa Allah bikin kita barangkali susah, berkurang nikmatnya? Boleh jadi Allah meminta kepada kita lebih dari syukur yang harusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dipersulit, maka semakin kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu saat nanti Allah akan berikan yang cocok sesuai yang dengan kebaikan kita dan dengan keinginan kita. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ada yang menarik, ternyata ayat ini, ayat ke-7 surat Ibrahim ini, secara konteks ayatnya, kalimat kalian, jika kalian bersyukur akan aku tambah. Siapa kalian yang dimaksud? Di dalam ayat tersebut memang asbabun nuzulnya adalah terkait dengan Bani Israel. Ya, bahwa ayat ini Allah ungkapkan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu diselamatkannya mereka dari kekejaman Fir'aun. Ya, ketika kondisi amat sangat genting, amat sangat bahaya, yaitu Fir'aun menetapkan sebuah peraturan, baik laki manapun yang lahir dari kalangan Bani Israel maka harus dibunuh. Tidak pernah terpikir itu ada orang yang bisa selamat yang lahir bayi laki-laki pada saat itu. Pasti akan dibunuh, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena semua berada di bawah pantauan Fir'aun dan bala tentaranya. Saat itu ibunya Nabi Musa sedang mengandung, dan bayi Musa itu tahun itu adalah tahun yang akan dilahirkan. Tidak pernah secara logika orang yang berpikir bahwa bayi ini akan selamat, tapi Allah selamatkan. Maka Allah perintahkan, syukuri itu. Lain syakartum, kalau kamu syukuri akan aku tambah nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang lainnya kepada Bani Israel yang saat itu notabene sedang menderita, dijajah, ditindas oleh Fir'aun.
Syukuri itu dengan cara apa? Taati Nabi Musa alaihissalam, ikuti perintahnya. Nah, kalau kamu taati itu, kamu berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Bani Israel setelah itu? Setelah Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ternyata yang dilakukan oleh Bani Israel malah meminta, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Itu mereka melihat ada orang yang sedang menyembah patung berhala. Nikmat sekali sedang menyembah patung berhala. Dia minta kepada Nabi Musa, ya Musa, bikinin kami dong satu Tuhan yang sama seperti mereka itu. Enak banget mereka lagi menyembah. Bukannya bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, memperlihatkan mukjizat ya terbelahnya laut, malah minta Tuhan selain Allah. Ini namanya kufur. Kalau kamu mengkufurinya bukan malah menyembah Allah, maka azab Allah akan sangat pedih. Gitu. Gak lama lagi lewat setelah itu apa? Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat. 40 hari ditinggal Bani Israel, dititipkan kepada abangnya, kakaknya, yaitu Nabi Harun. 40 hari ternyata mereka bukan bersyukur kepada Allah, malah menyembah patung anak sapi. Nah, jangan sampai menjadi contoh yang buruk, ikuti contoh yang buruk dalam ayat ini, yaitu contoh yang dilakukan oleh Bani Israel. Secara asbabun nuzul ini memang terkait dengan Bani Israel, tapi secara kandungan makna nilainya ini berlaku untuk semua. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, bila ingin ditambah nikmatnya, ditambah kebaikannya, silakan pergi ke pasar, silakan pergi ke kantor, silakan apa saja yang kita lakukan, ikhtiar kita, tapi kuncinya ada di rasa syukur itu. Ya, jadi bukan berarti bersyukur itu artinya adalah diam di rumah. Alhamdulillah masih bisa makan meskipun sama nasi sama sambal. Terus tapi dia nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Alhamdulillah. Bukan apakah itu masuk rasa syukur kepada Allah? Bentar lagi datang lagi Nabi sini sambal apa kira-kira ini? Ayam goreng. Nah, diam di rumah saja. Tapi bekerja silakan, beraktivitas, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bekerja yang memberi nikmatnya, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia tentang renungan syukur versus kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada di hadapan kita pilihan mau bersyukur terhadap nikmat ataukah kufur. Maka ada dua hasil yang akan Allah janjikan pula, akan ditambah nikmatnya ataukah akan berakhir dengan sebuah petaka yang binasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Aisyah bertanya, "Ya, kenapa ya Muhammad, engkau sudah dijamin masuk surga? Engkau sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, kok salatnya kok sampai bengkak-bengkak kakinya? Sampai saking lamanya berdirinya, mau nyari apaan lagi? Surga sudah dijanjikan. Kenapa sampai seperti itu?" Kata Nabi, "Justru karena aku sudah dijamin masuk surga, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur." Bersyukur itu digambarkan semakin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mendekat, meningkatkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi mintalah kepada Allah bukan hanya sekedar nikmat. Ya Allah berikan saya nikmat, ya Allah berikan kami nikmat. Bukan cuma sekedar nikmat yang kita minta, tapi minta pula kepada Allah kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu jauh lebih penting. Sedikit nikmat yang kita syukuri jauh lebih berarti daripada banyak nikmat yang Allah berikan
tapi kita tidak mampu mensyukurinya, itu akan menjadi beban buat kita. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan, ya.